Tapi sebelumnya tolong semuanya di-subscribe dulu ya YouTube-nya dan di-like dulu ya. Selalu ingatkan untuk subscribe dan selalu di-like. Oke, mari kita membaca firman Tuhan ya yang diambil dari Matius 23 satu pasal. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turukilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa kebesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu, orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu meringkangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelang rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu, kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi garakan untuk mentaubatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata bersumpah demi baik suci. Sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas baik suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau baik suci yang menuduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menuduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi baik suci, ia bersumpah demi baik suci dan juga demi Dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi sorga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi Dia yang bersemayam di atasnya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jingkan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan,
dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu kapihkan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawang dan pinggang kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawang itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikianlah jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh. Dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi, penuhilah juga takaran nenek moyangmu, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu, lihatlah, aku menutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota ke kota. Supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Zakaria, anak Bereknya, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, saudara luar biasa. Terima kasih Bang Ardo. Ini Pak Yuda tetap bertugas ya. Saudara, ya kita baca dulu ya. Ini 2 Tawarik 24 ayat 19, 20, 21. Namun Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka supaya mereka berbalik kepadanya. Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Lalu Roh Allah menguasai Zakaria anak Imam Yoyada. Ini nanti kalau di dalam Matius 23 tadi, Zakaria bin Barakhya, ya, karena itu adalah kakeknya, sama seperti Daud bin Isai. Nah, begitu ya, sama ya saudara ya. Daud anak Isai. Nah, terus disebut, maka bukan cuma Daud anak Isai, tapi Yesus disebut anak Isai, saudara, keturunan Isai, Tanggul Taruk Isai. Ya, Salomo, Salomo juga bilang anak Isai, ya. Karena yang disebut adalah kakeknya, Isai. Kenapa disebut Isainya ini, saudara? Karena Isai ini adalah ketua Sanhedrin. Zaman itu namanya bukan Sanhedrin ya, tapi seperti tua-tua nasi. Di zamannya Paulus,
Ya, Sanhedrin ini ketuanya itu namanya bukan nasi putih, nasi ya. Nasi itu adalah pemimpin dari para tua-tua. Nah, itu Isai itu bapaknya Daud adalah seorang nasi. Bapaknya Saul juga ya, ketua Sanhedrin, seorang nasi ya, saudara ya. Nah, kemudian ada, kenapa disebut di perjanjian baru disebut Zakaria ben Berakhia. Nah, itu sama dengan Zakaria ben Yoyada, ini sama ya. Jadi, Zakaria ini kemudian dipenuhi dengan Roh Kudus dan dia membawa suara kenabian. Beginilah firman Allah, mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan, sehingga kamu tidak beruntung, karena kamu meninggalkan Tuhan, ia pun meninggalkan engkau. Tetapi mereka mengadakan persepakatan terhadap dia dan atas perintah raja mereka melontari dia dengan batu di pelataran rumah Tuhan. Dari zaman Habel sampai Zakaria. Yesus bilang begitu ya, dari Habel sampai Zakaria. Wih, sama saudara ya, pembunuhan atas nama agama. Ngeri saudara ya, para orang-orang beragama ini jahat. Orang-orang beragama ini adalah antek-anteknya iblis, saudara. Orang-orang beragama ini adalah antek-anteknya iblis. Karena iblis itu ya masuk. Nah, Anda kalau yang ikut kelas apologetik tentang akhir zaman, kalau Anda baca di dalam Matius 1, ada 14 keturunan dari ya Adam sampai ke Abraham, 14 keturunan Abraham sampai ke Daud, ya terus 14 keturunan dari Daud sampai ke pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai ke zaman Yesus, saudara. Sebentar, saya salah tadi ya, benar ya. Ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, sorry ya, bukan dari Adam sampai Abraham. 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai ke zaman Yesus. 14, 14, 14. Dan ya, Babel itu didirikan, tadi kan kata Babel. Babel itu didirikan di zamannya Abraham, zamannya Nimrod, saudara. Zamannya Nimrod, ya. Makanya disebut Babel, 14 keturunan Abraham dari Babel. Abraham itu dari Babel, saudara. Ur Kasdim, Kaldians itu orang-orang Babel, saudara. Orang Kasdim itu orang Babel. Abraham kan berasal dari Ur Kasdim, dari Babel. Dari Babel dibawa ke Kanaan, dibawa ke tanah perjanjian, dari tanah perjanjian dikembalikan ke Babel, saudara ya. Dari Babel sampai dengan zaman Yesus, dibawa lagi ke Yerusalem lagi, ke tanah perjanjian lagi zaman Yesus. Dan Yesus disebut anak Daud, tadi Babelnya Nebukadnezar dengan Babelnya Nimrod, Abraham. Anggap enggak, saudara ya? Baik, jelas ya. Ini kita nanti agak mulur ya, hari ini agak panjang, karena ini penting, saudara ya. Ini penting, saudara ya. Jadi, ya, kalau Anda baca silsilah Yesus itu ya, ada 14 keturunan. Ya, 14 keturunan, ya, 14 dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan Babel, 14, ya, 14, saudara. Disebut 3 kali loh, saudara ya. 3 kali, kalau sudah 3 kali disebut, berarti adalah suatu hal yang penting, yang sangat penting dan bermakna sesuatu. Ya, kalau sampai 3 kali disebutkan, berarti penting dan bermakna. Bukan cuma penting, tapi bermakna sesuatu. Kemudian, saudara, lihat dari Abraham. Abraham itu adalah cerita dari Ur Kasdim, dari Babel. Ya, Ur Kasdim sama dengan Babel ya, saudara ya. Zamannya Nimrod. Dari Abraham ke Babel sampai ke Daud. Lalu dari Daud sampai ke pembuangan ke Babel. Nebukadnezar ya. Dari Babel sampai ke zaman Yesus. Jaraknya 14 abad, 14 keturunan, 14 generasi. Artinya di dalam setiap generasi, dimulai dari Abraham
ketika Torah itu sampai ke zaman Yesus, ya, ada roh agamawi, saudara. Roh Babel. Roh Babel itu roh agamawi ya. Babel itu cerita agamawi ya, agama-agama palsu. Agama-agama palsu. Agama-agama buatan manusia, ritual buatan manusia. Agama-agama yang mencoba mencari Allah dengan caranya sendiri. Karena kata Babel berarti Bab-el, gerbangnya El. Manusia membangun menara Babel, zamannya Nimrod, Abraham itu ya. Mereka membangun Babel, mereka mencari Allahnya sendiri dengan caranya sendiri. Bisa nggak? Nggak bisa, saudara. Karena harus Allah yang mencari manusia. Ya, Allah mencari manusia dengan caranya dia, bukan dengan caranya manusia. Manusia menciptakan Allahnya, tetapi Allah itu bukan ciptaannya kita. Tetapi hari-hari ini banyak pengajaran-pengajaran yang diciptakan, pengajaran ritual-ritual, ibadah-ibadah ciptaan manusia. Ya, ada di mana itu saudara? Ibadah. Ibadahnya adalah ibadah buatan manusia. Ibadah buatan manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan kehidupan duniawi. Di Yesaya pernah ada ya saudara ya, Yesaya 29. Ini ya, Kolose 2 ayat 23, ya, ingat pengajaran para rasul tidak akan jauh-jauh dari Yudaisme saudara. Ya, Yesaya 29 ayat 18. Bukan 18. Ibadahnya buatan manusia, sebentar ya, saya catat. Ini nih ya, ayat 13, sorry ya. Tuhan Allah dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Serem ya saudara ya. Lihat saudara, didahului dengan apa saudara? Ayat 11. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab termeterai apabila diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan baiklah baca ini, ikro. Maka ia akan menjawab, aku tidak dapat sebab kitab itu bermeterai, aku tidak dapat membaca. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang tidak dapat membaca, ya, dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Ini cerita Muhammad saudara ya. Beneran saudara ya. Ini cerita Muhammad saudara. Ini cerita Muhammad ya. Saya serius ya. Itulah sebabnya ya Tuhan berfirman, oleh karena bangsa ini tadi mana saudara? Maka ia menjawab, aku tidak dapat membaca. Siapa tadi? Muhammad. Ya, memuliakan dengan bibirnya, hatinya jauh daripadaku. Ibadahnya adalah perintah manusia yang hafalan. Orang Islam itu saudara, ibadahnya ibadah hafalan saudara ya. Perintah manusia hafalan. Coba Anda lihat. Orang-orang Islam cara beribadahnya beda-beda saudara. Karena hafalan. Ya, kelihatannya sama tapi sebenarnya beda-beda karena itu hafalan. Kelihatannya sama tapi beda-beda. Kunut, nggak kunut, apa segala macam. Itu adalah hafalan saudara ya. Ibadah yang dihafalkan. Begitu dia ngerubah, oh enggak boleh, beginilah, begitulah, segala macam, bisa bunuh-bunuhan tuh, gara-gara azan itu. Gara-gara azan tidak menghadap ke kiblat itu, ya saudara ya. Nah coba lihat ya, judulnya apa saudara? Bangsa yang buta. Orang-orang Arab ini di tengah. Arab itu artinya apa saudara? Artinya Arab itu artinya senja, Arab, evening. Maghrib itu loh, Maghrib itulah Arab. Ya, Maghrib itu Arab. Ya, Arab itu artinya Maghrib, bahasa Aramaik. Bangsa Arab yang di dalam Daniel 2 ayat 43, ya, bangsa bercampur. Mereka itu bangsa-bangsa yang bercampur karena perkawinan, tetapi mereka bunuh-bunuhan, nggak bisa benar-benar rukun. Tidak akan pernah rukun, karena mereka bangsa Arab, bangsa bercampur karena perkawinan, tetapi nggak pernah bisa bercampur, nggak pernah benar-benar bisa rukun mereka.
dari zaman dulu sampai zaman Islam sampai dengan hari ini. Dan ibadah mereka adalah ya ibadah buatan manusia yang dihafalkan. Ini buatan Muhammad, artinya Muhammad adalah orang-orang bangsa, memimpin bangsa yang ibadahnya adalah ibadah buatan manusia yang dihafalkan. Jadi itu maksudnya seperti itu, ya. Ikro, aku nggak bisa baca, udah cekek pun nggak bisa baca. Nah itu loh saudara. Ini, ya. Oke, ini buat pengantar. Jadi saudara, kemudian Paulus menegaskan lagi dalam Kolose 3 tadi ya, Kolose 2 ayat 23 tadi, mana tadi Kolose. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah, nah, kemudian anak-anak Allah juga melakukan hal yang sama, ya. Mereka banyak sok-sok ngatur dalam ibadah-ibadah, padahal ibadah-ibadah itu adalah sepertinya penuh hikmat, tetapi ibadah buatan sendiri. Sebentar, apakah Paulus lagi bicara sama orang Yahudi? Bukan. Ya, ini bukan lagi cerita sama orang Yahudi loh. Ini Paulus lagi ngomong sama orang Kolose. Orang pagan Yunani. Yang mereka membawa ritualnya ke dalam gereja. Ya, karena mereka dari pagan Yunani. Mereka bikin ritual sendiri dibawa ke dalam komunitas Kristen. Ya kita menyembahnya dengan cara begini, buat Yesus tapi. Ya itulah ritual-ritual. Bukan cuman ritualnya, tetapi juga aturan-aturannya. Termasuk nanti kemudian tahun 300 yang menciptakan doktrin Unitarian, Arian dulu ya, Arian, Unitarian, Trinitarian, Sabelian, itu adalah orang-orang pagan ini, saudara. Orang-orang pagan ini, waduh, kejang-kejang. Oh iya, pertama dari Arian, ya. Nah, pertama dari Arian dulu, saudara. Makanya hari ini kita, nanti saya ini ya, satu-satu ya, nanti kita baca satu-satu dekretnya. Oh, sebentar ya. Pertama ada ini ya, konsili Nikea dulu ya, konsili antara Trinitarian ya versus Arian. Arian ini yang sering ya tidak persis, tetapi orang bilang Arian ini Unitarian, nah begitu ya. Kemudian ya Trinitarian dan akhirnya ada Sabelian. Sabelian ini adalah yang mirip-mirip Trinitarian tapi bukan Trinitarian. Ya, apakah Trinitarian? Nah, ini pertama ini dulu ya. Pertama mereka ribut, ya. Mereka ribut. Apakah Trinitarian? Trinitarian ini adalah Bapa, Yesus, Roh Kudus. Ya, ini disebut Allah, Theos ya. Disebut Theos. Bapa adalah Theo, Yesus adalah Theo, Roh Kudus adalah Theo, tetapi Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa. Ini didesain oleh pertama kali sebutan Bapa, Anak, Roh Kudus, ya pertama kali disebut oleh Tertullian. Tapi kemudian diteruskan oleh Athanasius, saudara ya. Kemudian Arian, ini Trinitarian. Arian berkata, ya. Ada Bapa, ada Anak, dan Roh Kudus. Ini adalah subordinasi. Kira-kira begitu ya. Oh iya, Anak ini setara dengan Bapa. Tetapi Bapa lebih besar daripada Anak. Ya, kalau sekarang yang lagi terkenal ini Erastus Sabdono, saudara ya. Bapa itu lebih besar dari Anak. Begitu ya. Oh iya, saudara. Ayatnya ada, Yesus berkata, Bapakku lebih besar dari aku. Ya, ayatnya memang ada, ya. Wah, kalau gitu, itu tadi gimana? Trinitarian juga tidak salah, Erastus juga tidak salah, saudara. Bagaimana Anda mau melihatnya, bagaimana Anda mau memahaminya?
Karena ada penjelasannya semuanya. Saya nggak mau menjelaskan satu-satu, tapi saya mau kasih tahu Anda maksudnya. Sehingga ya Bapa inilah yang paling besar, makanya disebut Unitarian. Bapa inilah sang Theos itu, Theos itu. Loh anak, ya anak itu dapat perintah dari Bapa, diutus oleh Bapa. Ya, lebih ekstrimnya, kalau Erastus Sabdono bilang, anak ini hanya suruhan saja. Tanpa Bapak, anak ini tidak bisa apa-apa. Benar. Tanpa ya di luar Bapakku, aku nggak bisa apa-apa. Semua perkataanku berasal dari Bapakku, kata Yesus begitu ya. Salah nggak? Nggak salah. Ada ayatnya. Yang Trinitarian ya juga ada ayatnya. Lalu ini adalah Sabellian sekarang. Ya, Sabellian sama ya. Bapa, Yesus, Roh Kudus. Ya, mereka disebut Theos. Tetapi Bapa itu sama dengan Yesus. Yesus sama dengan Roh Kudus sama dengan Bapa. Inilah Sabellian. Nah, kemarin ini yang sering disebut dengan oneness atau oneness Pentakostal. Ya, saya kasih tahu Anda, sebagian besar 90% gereja karismatik Pentakosta pahamnya adalah Sabellian, termasuk gereja Bethel, GPPS, GPDI, semua ya yang dari gereja Pentakosta karismatik 90% pahamnya adalah Sabellian. Mau menjelaskan kayak apapun, mereka mau mungkir kayak apapun, ya mereka Sabellian. Ya, Gilbert juga Sabellian. Kan kredonya yang buletinnya kan dihapus, karena itu menunjukkan Sabellian, saudara, kredonya itu ya. Kredonya dulu Gilbert yang di buletinnya itu. Ya itulah pengajarannya di gereja Bethel. Nah, makanya jadi geger. Gereja Bethel itu Sabellian. Suruh dokternya debat sama saya kalau dia bukan Sabellian, ngakungnya bukan. Nah, kemudian mereka kelompok-kelompok ini mereka saling. Sekarang ini salah satu produknya Arian ya selain dari Pak Erastus adalah Saksi Yehova, saudara. Unitarian ya, salah satu produknya adalah Saksi Yehova. Nah inilah perdebatan ini. Dan siapakah yang menciptakan ini, saudara? Yang membuat ini jadi mengkristal adalah Konsili Nikaya tahun 325 Masehi. Ya, supaya Anda tahu ini dulu, karena saya akan bicara ini banyak. Supaya Anda tahu, saya tidak akan membahas satu-satu, benar salah, apa ini artinya, Anda ikutlah kelas evangelis. Ini sudah angkatan ke-27 ya, ikutilah kelas evangelis angkatan ke-27. Nanti kita kelas evangelis angkatan ke-26, kita mulai belajar ini ya. Yang mulai kayak angkatan ke-26, ke-27 juga sama nanti ya kita belajar. Yang sebelumnya kita nggak detail di sini. Nah, yang sudah ikut kelas evangelis boleh ikut lagi, ikut masuk saja. Terus saudara, inilah cerita. Mereka ribut satu sama lain. Mereka meributkan apakah intinya Yesus itu Allah atau bukan. Oh Pak, homoousia Pak, hipostasis Pak. Oh iya, esensialnya iya, apapun katamu, homoousia lah, hipostasis lah. Tetapi hal itu tidak akan mempengaruhi keselamatanmu. Di sorga, Anda tidak akan ditanya sama malaikat, kamu Trinitarian atau Unitarian, Arian atau Sabellian, atau Paulian. Jangan-jangan Sangian lagi. Ikutnya Nabi ke-26, Nabi Sang. Ya kan? Sangian, ya kan? Sangisme. Mana Anda ini? Nggak akan ditanya begitu. Anda hanya ditanya, ada tanda-tanda milik Kristus enggak? Mbak Kristus yang mana? Oh, Kristusnya harus yang Trinitarian. Maka nggak ada yang masuk surga. Kalau Anda harus percaya Yesus yang Trinitas, maka tidak ada yang masuk surga. Karena Billy Graham saja tidak bisa menjelaskan Trinitas itu. Bahkan Athanasius saja tidak pernah bisa menjelaskan dengan gamblang. Buktinya banyak yang miskonsep. Termasuk Muriwali, Dekingadas, Esra Soru. Siapa Anda sebut saat jagonya Trinitas? Siapa yang paling jago Trinitas? Masuk sini. Wah, bantai lo. Nggak akan bisa. Jadi nggak ada yang masuk surga. Coba tanya jemaatnya Muriwali, suruh jelaskan Trinitas. Tak jamin jemaatnya Muriwali nggak ada yang bisa. Masuk neraka semua berarti kan? Kalau Yesus ya harus Trinitas. Kan dia nggak bisa jelasin Trinitas itu gimana.
Padahal sudah sekolah teologinya di Kampen, saudara. Apalagi sedikit nggak ada sekolah teologinya cek-cek. Oneness bagaimana oneness? Sama. Kalau kamu Yesusnya harus oneness, ditanya sama malaikat Anda bisa nggak? Kemudian Anda menjelaskan oneness, lompat sana lompat sini, Anda ketemu sama orang Trinitarian, dibantai lagi sama orang Trinitas. Berarti nggak ada yang masuk surga. Loh bagaimana Pak dengan yang Arian? Apalagi saudara ditanya, kamu jelasin yang Yesus yang Arian ini. Wah, pelintut saudara dibantai. Kayak sekarang Rasul Sabdono dibantai sana sini kan, bingung. Nggak bisa jelasin. Maka jemaatnya akan masuk neraka semua. Kalau Anda mau menjelaskan Yesus, ciri khasnya harus Trinitarian, Arian, atau Sabelian, maka jemaatmu masuk neraka semua. Karena kamu saja yang punya paham itu, kamu tidak bisa menjelaskan. Jangan khawatir, Anda yang ikut komunitas kita, Anda pasti bisa menjelaskan, karena pasti diajarin di kelas evangelis. Jangan khawatir ya, kalau komunitasnya kita, suruh jelasin tiga-tiganya pasti bisa, saudara. Anda tinggal mau pilih, Anda mau Trinitarian, Sabelian, mau Arian, ya tinggal suka-suka pilih Anda sendiri. Tapi Anda pasti bisa jelasin tiga-tiganya kalau Anda ikut kelas evangelis, ya, angkatan 27 ini. Gitu ya, jelas ya. Sekarang kita masuk ke dalam 10 fakta. Kemarin saya ada kirim broadcast, saudara ya, 10 fakta, saudara ya. Kita bahas satu-satu. Panjang ini, saudara ya. Kemarin saya broadcast, ya, saya tahu itu belum lengkap, ya, harus saya jelaskan, saudara ya. Sudah cukup jelas, tetapi akan saya jelaskan lagi. Saudara tahu nggak, konsep tadi, tari-tarian tadi, yang pertama kali adalah mencetuskan Trinitarian itu adalah siapa, saudara? Tertulian, saudara ya. Tertulian, fakta yang pertama. Tertulian ini yang pertama kali menyebut Bapa, Anak, Roh Kudus, ya, sebagai Trinitas. Lalu tidak menjelaskan. Lalu ada yang namanya Tertulian ini sendiri kemudian ikut dengan orang-orang Montanus. Ya, Montanus ini adalah orang-orang yang masih merayakan tradisi Torah 14, ya, misalnya Paskah 14 Nisan. Apalagi merayakan Sukot, ya, pokoknya merayakan Sukot, Paskah, Pentakosta, dan mereka juga percaya dengan nubuatan, mujizat, suara Tuhan, dan sebagainya ya. Setelah masih berbicara sampai hari ini. Tertulian ini kemudian karena ikut Montanus maka dianggap sesat. Siapa yang anggap sesat? Gereja. Gereja yang tahun 300 itu, saudara ya. Dianggap sesat. Padahal mereka merayakan ini, saudara. Gara-gara ini. Karena, nah nanti ya, 2 Tertulian, ada Athanasius. Athanasius inilah yang kemudian merumuskan detail rumus Trinitas. Ya, dari hipostasis, homoousia, ya, dan segala macam istilah-istilah yang keren-keren itu tadi ya. Semuanya. Anda tahu bahwa Athanasius tidak bisa bahasa Ibrani. Dia ngarang semua itu ya tanpa dia mengerti bahasa Ibrani. Di tahun 300 ke atas, orang Yahudinya sudah nggak ada yang mau jadi Kristen, saudara. Kenapa? Karena Kaisar Konstantin melarang semua tradisi Yahudi di wilayah Roma. 1, Athanasius yang ngarang ini tidak bisa bahasa Ibrani. Jadi, gimana? Saya bisa bahasa Ibrani, bahasa Yunani, saudara ya. Sekarang saya lagi belajar bahasa Latin. Athanasius sendiri ini kemudian diasingkan oleh siapa? Arian. Nah, yang ketiga ya. 1 Tertulian, 2 Athanasius. Nah, ini Arian. Waktu Konsili Nikaya, ya, ada satu cerita, Santa Nikolaus dari Smyrna itu, dia datang, karena debat, mereka debat kusir, mereka panas, saudara. Arian ditampar sama Santa Claus. Sinterklas itu Santa Claus. Ditampar sama Santa Claus dari Smyrna. Karena mereka nggak terbiasa debat antara mereka sendiri, kayak orang Yahudi, saudara. Panas.
Lalu terjadilah singkat cerita Arian disingkirkan. Tetapi kemudian kroninya Arian, Eusebius, ya namanya Eusebius. Dialah yang kemudian memegang seluruh organisasi gereja di dalam di dalam masa Kaisar Roma ini. Dan Eusebius ini kemudian apa saudara? Menjadi pausnya. Lalu semua orang-orang yang berbau Trinitarian disingkirkan, termasuk si Athanasius di ekskomunikasi, nggak boleh masuk ke gereja. Dianggap sesat. Jadi Trinitas di abad pertama, di abad ketiga, di abad keempat, tahun setelah Konsili Nikaya, justru dianggap sesat. Padahal di dalam Konsili Nikaya, Yesus kemudian dibuat satu dekret bahwa Yesus adalah Allah, saudara ya. Tetapi para pengaruh Trinitasnya malah disingkirkan, aneh ya. Dan dianggap sesat. Athanasius, terutama Athanasius ini, saudara. 40 tahun kurang lebih ya. Di ekskomunikasi. Oh, itu dia nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Akhirnya dia gerilya dari satu kota ke kota lain buat ngumpulin semua kitab-kitab perjanjian baru, surat-suratnya para rasul. Jadilah Athanasius orang yang paling lengkap koleksi kanon perjanjian baru. Wah, itu salah satu nilai positif ya, saudara ya. Tetapi Athanasius nggak boleh masuk ke dalam gereja, di ekskomunikasi gara-gara paham Trinitas itu tadi. Jadi maka orang-orang Unitarian ini, saudara, yang berkuasa. Tahukah saudara bahwa ini yang kedua sekarang ya, Kaisar Konstantin tahun 315 dia bikin maklumat Milan. Orang Kristen nggak boleh dianiaya lagi. 325 dia acak-acak gereja bikin konsili. Disinilah mulai paham Trinitas ya, Unitarian ya, Sabellian segala macam. Gereja hancur, saudara. Justru gereja remuk saat itu, saudara. Berkelahi, mulai berantem berdebat satu sama lain. Dan kemudian terjadi gap. Memang tidak bunuh-bunuhan ya, tapi terjadi gap. Saudara, Kaisar Konstantin ini waktu dari 315-325 belum dibaptis. Kaisar Konstantin baru dibaptis sekitar tahun 336, bayangin saudara. Ya, 10 tahun kemudian, di usia kurang lebih 60 tahun, Kaisar Konstantin baru dibaptis. Siapa yang membaptis, saudara? Yang membaptis adalah Eusebius. Siapa Eusebius? Muridnya Arian. Siapakah Arian? Dia Unitarian, saudara. Bayangin bahwa Gus Dur itu ternyata yang baptis adalah saksi Yehova. Nah, misalnya begitu, saudara ya. Nah, itu seperti itu. Nah, sama Konstantin itu dibaptis sama Unitarian. Kalau zaman itu sudah ada saksi Yehova, berarti Konstantin dibaptis oleh saksi Yehova. Anggap aja begitu ya. Sama Unitarian. Atau dibaptis oleh Erastus Sardono. Nah, kan gitu, Unitarian. Lalu dipuji-puji sebagai santo pelindung gereja. Unitarian, saudara ya. Jadi Kaisar Konstantin adalah seorang Unitarian. Kalau orang Trinitas dan orang Sabellian bilang ini sesat, maka bayangin satu generasi itu, saudara ya, ini masuk neraka semua berarti gereja ini. Oh, ini yang ketiga, sorry ya, ini ketiga. Yang kedua kan tadi Athanasius nggak bisa bahasa Ibrani ya. Yang keempat, saudara, seluruh gereja zamannya Konstantin, bermazhab apa, saudara? Unitarian dengan sendirinya, karena bishopnya kan Eusebius orang Arian. Lawang kaisarnya saja yang membaptis saja orang Unitarian. Maksudnya gereja negara ya, gereja resmi, gereja negara. Ya karena Tertulian segala macam dia nggak mau urusan dengan tari-tarian itu. Itu faktanya, saudara. Fakta yang kelima, sebelum tahun 300, maka orang Yahudi banyak yang Kristen. Tetapi ketika Kristen dijadikan agama negara, maka orang Yahudi nggak mau lagi jadi Kristen. Coba kita buka kembali ya, Kisah Rasul 21 ayat 20. Jadi kalau ada orang nanya, orang Yahudi aja menolak Yesus. Yesus yang mana nih? Orang Yahudi yang mana? Orang Yesusnya yang mana? Kisah Rasul 21 ayat 20 ya, kita buka ya. Mendengar itu, mereka memuliakan Allah, lalu mereka berkata pada Paulus, saudara, lihatlah beribu-ribu orang
Yahudi percaya dan mereka semua rajin memelihara Torah. Penting ini saudara. Mereka percaya pada Yesus dan tetap memelihara Torah. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, ada yang memfitnah Paulus, ya, bahwa Paulus mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Benar nggak saudara? Apakah Paulus ngomongnya kepada orang Yahudi? Bukan. Paulus ngomongnya kepada orang non-Yahudi. Bahkan, ya kalau Anda lihat Kisah Rasul 16, apakah Paulus melarang sunat? Enggak. Bahkan ayat 3, Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia ini Timotius tadi ayat 2 lihat ya. Karena orang Yahudi, karena bapaknya adalah orang Yunani dan Paulus masuk sinagog. Paulus setiap hari Sabtu pergi ke sinagog karena belum disunat, karena dia setengah ibunya Yahudi, bapaknya orang Yunani, si Timotius ini, maka dia belum disunat, nggak boleh masuk sinagog. Paulus bilang sama ini ya, kamu sunat dulu. Paulus menyuruh menyunatkan Timotius. Jadi apakah Paulus melarang tadi seperti diomongan tadi? Enggak. Muridnya sendiri aja disunat kok, supaya boleh masuk sinagog. Bagaimana mungkin dia ngelarang? Muridnya sendiri saja disunat, saudara ya. Bukan supaya selamat maksudnya, karena waktu itu imam-imam yang percaya kepada Yesus, Farisi yang percaya kepada Yesus datang ke Antioquia, datang ke Galatia, ngomong, kamu kudu disunat, kudu proselit, harus proselit. Paulus bilang, enggak lah, kamu kan muridnya Yesus, bukan muridnya para rabai ini. Kalau kamu orang Yahudi, kamu kudu sunat. Contohnya ini, Kisah Rasul 16. Tapi karena kamu bukan orang Yahudi, kamu orang pagan, kamu itu orang goyim, kamu tidak perlu sunat. Balik lagi ingat, Yesus berkata apa? Jangan pergi ke Samaria, jangan pergi ke jalan-jalan orang Samaria, jangan pergi ke bangsa-bangsa lain. Beritakanlah Injil kepada orang-orang yang ada di Israel saja, di orang-orang Yahudi saja, di tanah Yudea saja. Jangan menyimpang ke tempat lain. Karena Yesus dari Syamai, Torah hanya bagi orang Yahudi. Torah itu hanya bagi orang Yahudi, saudara ya. Lalu mengapa kalau Anda buka di dalam Keluaran 12. Nah ini ya, ini Keluaran 12 ayat 43 sampai 48. Ayat 43, berfirman Tuhan kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan mengenai Paskah, tidak seorang pun dari bangsa lain, bangsa asing boleh memakannya. Seorang budak belian baru boleh memakannya setelah engkau menyunat dia. Orang pendatang dan orang upahan tidak boleh memakannya. Loh, ini bangsa asing boleh nih, asal disunat. Tetapi apabila orang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama dengan dia wajib disunat. Barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli. Tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Loh, ini bangsa lain, Pak. Katanya Torah hanya bagi orang Yahudi saja. Ya, karena mereka mau tinggal bersama dengan orang Israel, saudara. Kalau mereka mau tinggal di dalam Israel, sama seperti kepada Abraham, semua orang yang tinggal di rumahmu harus disunat. Yang tidak disunat, lenyapkan yang tinggal di sana. Tapi kalau di luar perkemahannya Abraham, ya suka-suka mereka. Torah itu hanya bagi orang Yahudi, saudara. Bukan bagi saya, orang Tionghoa. Bukan bagi Anda, orang Sunda, orang Dayak, orang Batak. Bukan. Karena mereka harus tinggal di sana, maka disunat. Lalu bagaimana orang Kolose, orang Galatia? Lah kamu kan bukan tinggal di Yudea, kamu kan tidak tinggal di dalam perkemahan, apalagi Yudeanya saja masih dikuasai oleh orang-orang Goyim, oleh bangsa asing. Nah itulah, makanya nggak perlu disunat. Kalau orang Yahudinya ya harus. Orang Yahudi harus memelihara Torah sampai dengan hari ini, saudara. Karena itu adalah identitas bangsa mereka. Kalau mereka tidak memelihara Torah, udah lenyap itu bangsa. Contohnya 10 suku Israel, mereka tidak memelihara Torah, lenyap. Karena mereka politeis. Orang Yahudi monolatri. Ada boleh banyak Allah di muka bumi ini, kami hanya menyembah Yehova Elohim. Makanya Yesus berkata, sesuai dengan Syamai ya, Rabai Syamai,
ya. Nah, kita buka ya di dalam Sefaria, saudara, dalam Talmud ya. Anda bisa lihat di Talmudnya Sefaria, Talmud Syabat ya. Talmud Syabat 31a. Ada satu kisah ya bahwa orang datang sama Rabai Shammai, saudara ya. Di dalam Talmud Syabat ini ya ada satu another incident ya involving one Gentile, seorang non Yahudi datang kepada Shammai. Ayo convert, aku mau proselit, mau jadi orang Yudaisme untuk melakukan Torah. Ya. Shammai mendorong dia ya with the builder's cubit in his hand. Ya, dengan pakai disorongnya, bukan pakai tangannya lagi, pakai ini ya, pakai centong gitu ya. Nah, this was a common measuring stick and Shammai was a builder by trade. The same Gentile, lalu ada orang yang sama, ya, Gentile, the same Gentile, orang-orang Goyim ini datang sama Hillel, lalu Hillel converted him and said to him, nah ini ya, apa yang that which is hateful to you, do not do to another. Ini adalah apa, saudara? Matius 7 ayat 12. That is the entire Torah. Itulah Torah. Yang sisanya adalah yang sisanya cuma tafsiran saja. Yang inti adalah ini. Yang lain itu hanya tafsir, aksesoris. Yang paling penting ini Matius 7 ayat 12. Cerita ini ada banyak. Dari cerita ini bisa muncul banyak sekali pemahaman. Tetapi kita tahu Shammai, dia seperti Yesus. Kamu jangan pergi ke jalan orang-orang Samaria, ke kampung-kampungnya Samaria. Kamu hanya pergi kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Orang Yahudi saja. Paulus, sama dia muridnya Hillel. Dia pergi ke bangsa-bangsa. Nah itu saudara ya. Makanya Anda kudu ngerti Yudaisme. Bukan Anda mempraktekkan Yudaisme, Anda bukan orang Yahudi. Belajar. Ya, di kelas evangelis kita belajar banyak sekali tentang tradisi Yahudi yang kuno ya, bukan modern, beda ya. Yahudi modern juga beda. Saya belajar ya, saya kuliah belajar dari Yahudi kuno sampai dengan Yahudi hari ini, hubungan Israel Palestina ya. Kita belajar itu, saudara. Bagus ya, saudara ya. Nah, jadi kita tahu. Kita balik lagi sini, saudara. Maka sebelum tahun 300 banyak orang Yahudi percaya kepada Yesus. Tadi ya, seperti ajarannya Paulus, ya, orang Yahudi yang percaya Yesus ya kudu sunat. Bukan karena dia percaya Yesus ya kudu sunat, ya karena kamu orang Yahudi. Sama saya orang Tionghoa, kalau kamu Tionghoa ya kamu masih sojakui sama mamahmu. Kalau Anda orang Tionghoa tidak sojakui sama mamahmu 12 kali setiap Imlek, kamu udah bukan orang Tionghoa lagi. Orang Tionghoa itu setiap satu Imlek sujud sembah 12 kali. Dan masih sujud sembah kepada Tuhan langit dan Tuhan bumi. Siapa Tuhan langit, Tuhan bumi, saudara? Langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Siapa Tuhan langit dan dewa buminya kita? Yesus. Orang Tionghoa menyembah dewa langit dan dewa bumi, itulah Yesus. Tapi mereka nggak mengerti. Kita yang kasih tahu, itulah Yesus, dewa langit dan dewa bumi. Ayatnya di Yesaya 66 ayat 1. Langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Omong sama oma, opa, ya Anda yang lagi menginjili orang-orang. Kalau sudah Kristen, ke gereja dong, Pak, nggak ke kelenteng. Nanti yang ke kelenteng enggak apa-apa. Saya saja masih ke kelenteng. Kalau selama di Indonesia, saya rajin ke kelenteng. Karena teman itulah komunitas orang Tionghoa. Bedain ya. Tapi saya tidak menyembah Jilaihut, saya tidak menyembah Wan Kong, saya tidak menyembah Wan Im. Saya menghormati, itu sejarah ya, menghormati mereka. Tetapi saya menyembah hanya Yesus. Bahkan di kelenteng di Tegal itu, di Banjaran ya kalau nggak salah ya, ada patung Bunda Maria. Saya masih ingat persis ya, kelentengnya itu ada patungnya Yesus, ada patungnya Bunda Maria. Yang keenam, saudara. Oh, sebentar. Aneh ya, saudara ya. Mengapa? Karena orang-orang Yahudi setelah tahun 300, zamannya Konstantin, kalau kamu jadi Kristen, kamu tidak boleh sunat lagi dan kamu kudu makan babi. Makanya nggak mau, saudara. Ngeri ya, saudara ya. Semua peristiwa-peristiwa itu, ya, ada orang di dalam period medieval period, ada di Inggris ya, di Inggris.
Raja Inggris menawarkan kepada orang Yahudi untuk convert ke Kristen, nanti saya biayai semua hidupmu. Asal kamu jadi Kristen orang Yahudinya ini. Akhirnya orang Yahudinya intinya mau, saudara ya, dan dibiayai. Ada ceritanya lagi ya, cerita itu ya. Itu saya juga itu membahas itu ya. Itu kuliah saya itu membahas itu, saudara, yang begitu-begitu. Dan itu terjadi, saudara, di konvert harus meninggalkan keyahudiannya. Makanya, coba bayangin ya, kalau semua orang Yahudi kemudian dia meninggalkan keyahudiannya, bangsa ini punah nggak, saudara? Punah. Ada nggak negara Israel hari ini? Nggak ada. Karena mereka meninggalkan Torah itu. Makanya Tuhan bilang, tuh itu turun-temurun kamu harus lakukan. Torah itu nggak boleh. Kenapa? Itu kamu sebuah bangsa. Kemanapun kamu diserahkan, kamu harus lakukan itu. Karena kamu akan dikumpulkan lagi suatu hari menjadi sebuah bangsa sekarang ini. Makanya Torah itu hanya bagi orang Yahudi. Anda yang orang Tionghoa nggak usah sok-sokan Torah. Kita ikut ajaran Yesus dan para rasul. Apakah itu ajaran? Bukan. Nah, nanti ya. Nah, yang mana yang kita ikutin dong Pak kalau bukan Torah? Yesus mengajarkan ajaran baru? Tidak. Aku datang bukan untuk menghilangkan Torah dan kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapi, bukan menghilangkan. Tapi Torah itu bukan bagimu. Torah itu hanya bagi orang Yahudi dan harus digenapi oleh Yesus. Karena ada janji, ada nubuatan, maka harus ada yang menggenapi. Setelah itu, Lukas 16 ayat 16. Hukum Torah dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes Pembaptis. Setelah itu, kerajaan Allah diberitakan. Injil kerajaan Allah. Orang-orang berebut, orang-orang dari segala bangsa berebut memasukinya. Karena dulu kerajaan Allah itu hanya punya orang Israel. Sehingga kita untuk selamat nggak perlu melakukan Torah, disunat, dan seterusnya. Percaya kepada Yesus. Dibaptis, lahir dari air dan roh. Itu yang penting. Kalau Anda lahir dari air dan roh, Anda selamat. Dan tentunya taunya dari mana Pak? Saya sudah lahir dari air, dibaptis. Harus dibaptis, jangan ngomong enggak. Pendeta-pendeta ngajari ngawur, harus dibaptis. Loh Pak, sekarat Pak, ya dipercik. Yang penting itu air, saudara. Nggak boleh pakai tanah, pakai air, dipercik. Kalau perlu. Kalau Anda sehat, ya dibaptis yang benar, di kolam, di sungai. Kalau Anda sedang sakit, sekarat, mau mati, dipercik. Harus kena air. Karena air itu yang ada di alam roh dan di alam jasmani. Di surga dan di bumi itu adalah air. Itu menjadi saksi. 1 Yohanes 5 ayat 8. Ada 3 saksi. Air, roh, dan darah. Darah itu darah Yesus. Kita buka saja. 1 Yohanes 5 ayat 8. Ini ya, saudara. Lihat ya, yang ayat 7-nya ini, sebab ada 3 yang memberi kesaksian, ini kan ada tanda kurung kotak ini ya. Ini enggak ada, saudara. Ini adalah komentar dari penerjemahnya. Jadi abaikan saja. Tapi Anda untuk pengetahuan ya. Jadi ini kan ayat yang dipakai sama Trinitas kan. Ya ini enggak ada ya. Ini baru muncul abad ke-18, saudara. Ya si Erasmus yang memberikan komentar. Makanya Isaac Newton dia komplain. Isaac Newton ini seorang Arian ya. Sebentar, Arian ya. Pokoknya dia tidak setuju dengan ini. Ya, Isaac Newton ya. Cuman dia nggak berani ngomong. Wah, zaman itu ngomong bisa dipenjara, saudara. Oh, ini saya enggak. Nah. Ada 3 yang memberi kesaksian. Roh, air, dan darah. Ketiganya adalah satu. Roh siapa? Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus. Air, baptisan air. Darah Yesus. Jelas ya? Ini yang Anda yang baru dibaptis. Ya, yang dapat ikut komunitas ini tolong perhatikan. Nanti diulang lagi ya videonya. Nah, orang Yahudinya nggak mau jadi Kristen karena mereka harus menanggalkan keyahudian mereka, identitas budaya mereka. Kamu jadi Islam, kamu kudu menanggalkan kejawaanmu, kamu kudu jadi Arab, kudu jadi Yaman. Kalau Anda mau jadi Islam yang saleh, Islam yang sempurna, Anda kudu jadi Arab. Kalau Anda mau menjadi seorang pengikut Kristus, Anda tidak perlu menjadi Yahudi. Apa saudara inti dari ajarannya tadi? Talmud Syabat 31a. Apa yang ingin orang lain perbuat kamu perbuat sama. Sama ajaran Yesus. Matius 7 ayat 12a ya. Tadi Talmud Syabat ini ya. That which is hateful to you do not do another. That is the entire Torah. And the rest is its interpretation.
Ghost tadi, ayo belajar. Ini sama dengan Matius 7 ayat 12. Buka ya, Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat padamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Sama persis. Plek. Ini ajaran Tuhan. Yang lain itu adalah interpretasi, tafsir saja. Ayo belajar yuk. Kalau Syamai, ini juga diakui ya. Ini adalah pengajaran Yudaisme. Syamai pun mengakui ya saudara ya. Cuma yang tadi maksudnya ditolak itu ya karena dia bukan orang Yahudi, nggak boleh. Tetapi dikasih tahu ini loh inti hukum Taurat ini. Inilah inti hukum Taurat. Sama ya. Orang Yahudi dengan kita tiap malam Shema Israel Adonai Eloheinu. Adonai Echad. Ulangan, saya ulang lagi saudara ya. Ulangan 6 ayat 4 ya. Shema Israel Adonai Eloheinu. Adonai Echad, bukan satu ya. Karena Elohimnya ini plural. Bukan satu saudara, yang itu. Orang Yahudi itu bukan monoteisme. Jadi Unitarian juga salah. Kalau mau dibilang salah ya salah. Karena bukan Unitarian. Ya orang Yahudi tidak mengenal monoteisme. Orang Yahudi itu monolatri. Ya, yang itu. Tuhan yang itu yang kami sembah. Yang esa itu. Ya, kasihlah Tuhan Allahmu. Ahavta Adonai Eloheika bekol levavevka ubekol nefeska ubekol meodeka. Dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Sama. Yesus mengajarkan hal yang sama. Di dalam Markus 12 ayat 30. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akalmu, segenap kekuatanmu. Lalu kan pertanyaannya, bagaimana Pak mengasihi Tuhan itu Pak? Mengasihinya bagaimana? Oh setiap hari pergi ke gereja, gundulmu peang. Bagaimana mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Makanya lihat ada Matius 25 ayat 42 sampai 46. Ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi minum. Ketika seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar, haus, orang asing, telanjang, sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau. Kapan Tuhan? 45, maka ia menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi kalau Anda melihat, tadi hukum yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu. Tetapi bagaimana cara mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Kalau kamu melakukannya untuk orang ini, kamu melakukannya untuk aku. Makanya ayatnya ini, saudara. Hukum ayat 31, lihat. Hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi bagaimana mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Matius 25 ayat 42 sampai 46. Lakukanlah kepada sesamamu, kamu sudah melakukannya untuk aku. Mengasihi manusia, ya, kamu sudah melakukannya untuk Allah. Tiap malam orang Yahudi itu ngomong ini. Yuk kita buka lagi. Semua tradisi Yahudi dan penanggalan Yahudi disingkirkan, ya. Sama siapa? Kaisar Konstantin, saudara. Yang keenam, fakta yang keenam. Semua tradisi dan penanggalan Yahudi disingkirkan. Semua tradisi dan kalender Yahudi di-ban, disingkirkan oleh Konstantin. Lalu dilanjutkan oleh Paus
Paus Julius tahun 335. Hapus semua, diires. Kamu tidak boleh merayakan Paskah 14 Nisan, makanya kamu merayakan kebangkitan Yesusnya, merayakan Paskahnya adalah hari Minggu, kebangkitan Yesus. Paskah itu kebangkitan Yesus. Salah kan? Padahal Paskah ini orang Kristen apa saudara? Kebangkitan Yesus kan? Salah nggak? Salah dong. Paskah itu bukan kebangkitan Yesus. Yesus disalib saat Paskah. Bukan Yesus dibangkitkan saat Paskah. Tapi akhirnya dibikin hari Minggu Paskahnya. Bukan 14 Nisan lagi. Dari situlah mulai bergeser. Natal. Natal itu dihitung mundur. Ya, seharusnya kelahiran Yesus itu adalah 15 Tisiri. Bukan 25 Desember. 24 Kislev, Pak. 24 Kislev adalah janin pertama kali malaikat datang sama Maria. Itu 24 Kislev. Malaikat datang sama Maria itu 24 Kislev. 285 hari kemudian adalah 15 Tisiri. 9 bulan, 10 hari. Ya, 24 Kislev. 9 bulan 10 harinya adalah 15 Tisiri. Ya, itulah Natal. Itulah kelahiran Yesus. Yang benar. Perhitungannya berdasarkan pelayanan para imam, rombongan para imam, ya, rombongan Abia. Itu dihitung ya, makanya kita kudu ngerti kalendernya Yahudi. Nah, ini orang zaman sekarang belajarnya dari internet, kalau ini nggak ngerti. Orang Yahudi itu punya oral tradisi yang Anda tidak bisa baca di internet, tidak bisa baca di buku manapun. Mereka hanya tahu itu oral tradisi. Bahwa setiap tahun diriset. Setiap tahun itu diriset ya, pelayanan itu diriset. Jatuhnya ini. Kalau Anda belajar di internet, Anda nggak ngerti, saudara. Anda harus belajar kayak saya. Makanya masuklah kelas evangelis. Lanjut. Kaisar Konstantin itu berusaha menghapus orang Yahudi. Oh, Kristennya diterima, tetapi Yahudinya dihapus semua. Gereja juga bermaksud tadi ya, berusaha mengambil hati Kaisar. Salamu dewe. Akhirnya mereka harus mengorbankan tradisi-tradisi Yahudi dan mereka kehilangan pemahaman. Banyak sekali pengertian-pengertian. Makanya dialog-dialog dengan orang-orang Yahudi ini, ya saudara ya. Ini salah satu tulisannya si profesor saya, saudara ya. Ini penting, saudara ya. Ya, ini Newman ini profesor saya. Ini ada di dalam jurnalnya, saudara ya. Ini jurnalnya ini ya. Jewish Christian Disputations in the Antiquity. Anda bisa download ini dari JSTOR ya. JSTOR itu, tapi Anda kudu member ya. Kalau saya membernya pakai Universitas Haifa, jadi saya masuk JSTOR, saya cuma klik nomor registrasi saya di Haifa, ya langsung keluar ini, saudara. Saya bisa download, ya. Ini penting. One of the striking features of the religious polemics between Jews and the Christians in the late antiquity is the profound asymmetry displayed by the literary evidence emerging from the two sides of the debate. The asymmetry is first of all quantitative. The chronic preoccupation of Christian authorities with Jewish and Judaism and the abundance writings devoted wholly or part. Anda kalau baca seluruhnya semuanya nanti jeglek, saudara. Ya, jeglek sekali bagaimana mereka jadi nggak berimbang. Mereka kurangnya literatur zaman itu. Alias orang Yahudinya bisa, nah ini ya, tegas banget ini. Ya, the Jewish revived communities exhibit knowledge not only of Greek but also Hebrew and Aramaic. Orang Yahudinya bisa bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Aramaik. Nah, orang-orang yang ngajak debat sama orang Yahudi cuma bisa bahasa Yunani doang. Lalu bagaimana mau ngajari Torah sama orang Yahudi? Anda kepikiran nggak, saudara? Anda mau ngotbahi orang Yahudi pakai Torahnya dia. Mau meyakinkan mereka tentang Trinitas, tentang Oneness, Sabelian. Gundulmu pehang, kata mereka. Nanti di selanjutnya, saudara ya, di selanjutnya dikatakan, kalau lagi debat, nah ini ya, ini. When the Jew, ya, edged on by his Christian opponent, is cornered into making a particular embarrassing concessions in the debate, all the people laughed. At the end of the debate, the Jewish speaker alone is baptized. Dipermalukan mereka semua, ya, sampai akhirnya orang Yahudi dibaptis.
kan dipermalukan dengan luar biasa, dipojokkan dengan luar biasa. Yang lain langsung menyingkirkan orang Yahudi yang dibaptis ini. Itu ya saudara ya. Persis kalau Anda lagi debate, ya, lagi debate di Facebook, di YouTube, lalu Anda dibully, dikeroyok rame-rame ya sama mereka ya. Nah itu Anda yang suka bully-bully gitu, ini sama tuh. Ya, sama tuh. Nggak beda ya. Ini bagus sekali tulisan ini saudara ya. Makanya orang Yahudinya nggak mau jadi Kristen setelah tahun 300. Mereka bisa kehilangan jati diri bangsanya, saudara. Anda jadi Kristen, nggak perlu jadi Yahudi. Anda nggak jadi Kristen, nggak perlu jadi Roma. Nggak perlu sok-sokan jadi Roma, jadi Yahudi. Anda orang Kristen di Jawa, jadilah orang Jawa. Jadilah orang Batak. Jadilah orang Tionghoa. Anda yang biasa sembahyang pakai dupa aja. Ya, Anda yang di rumah biasa ada sembahyang pakai nyolok, enggak apa-apa. Yang penting bukan buat setan, yang penting bukan buat Kuan Im, tapi buat siapa? Buat Tuhan Yesus. Bukan buat arwah leluhur, bukan, enggak ada urusannya. Anda mengucap syukur, ingatlah kebaikan dan leluhur Anda, dan ajarkan itu kepada anak-anakmu. Anda mendoakan generasi yang akan datang, yang sudah lama mah udah lewat. Itu maknanya cengbeng. Ya, kalau hari habis Cap Gome kan itu cengbeng, tanggal apa? April ya. Nah, itu maknanya itu, bukan Anda mendoakan arwah leluhur. Jadi nggak apa-apa, berdoa aja di makamnya, tapi Anda berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan untuk leluhurmu dan mendoakan keturunan di bawahmu, bersyafaat. Itulah makna cengbeng. Kan begitu saudara ya. Ketujuh, banyak orang latah ya dengan tetragramaton ini saudara. Bacanya apa? Yahweh, 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 Yahweh. Diketawain kamu sama orang Yahudi saudara. Kamu kan diketawain sama orang Yahudi bilang Yahweh, Yahweh, Yahweh. Mereka juga bilang Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tetapi yang sebenarnya mereka tidak, mereka sudah kasih tanda baca ya. Mereka sudah kasih tanda baca dengan jelas. Ada di mana saudara? Coba saya punya kitab Ibrani ya saudara ya. Saya punya kitab Alkitab bahasa Ibrani yang asli. Ada Alkitab bahasa Ibrani yang aslinya nih saudara ya. Ada tanda bacanya saudara ya. Ini saya buka satu-satu ini supaya Anda tahu saya nggak ngarang saudara ya. Gimana tadi Alkitab bahasa Yunani, Jewish Revised, no. Ya saudara ya, kita buka tadi Keluaran 6 ya. Ulangan 6 ya, ulangan ya. Ulangan 6 ayat 4 tadi ya. Alef, Bet, Gimel, Dalet ya. 2, 3, 4. Nah ini ya. Kelihatan nggak tuh? Ya, Shema, Yis. Lihat ya, ini kan tanda sewa. Maka bacanya bukan sa. Ini kan tanda sewa nih. Maka bacanya bukan sa, tapi jadi sh, ya. Terus ini di bawahnya mimnya ada patahnya, maka bacanya Shema. Ini ayinnya jadi a, Shema panjang ya. Shema coba ini di bawahnya yod ada kireknya yish. Ini bukan yisa, tapi yish. Ada kametnya, maka bacanya jadi yish ra. Kamet ini banyak a, l. Kamet ya. Lihat ini. Ini bawahnya huruf ya, di bawahnya huruf yod. Ini kan kata tetragramaton YHWH. Ada shema, ada sewanya saudara. Tadi bacanya apa? Sama, bukan shema. Maka ini bacanya apa? Iya, bukan ya. Dari sononya sudah begitu, jangan dirubah-rubah lagi. Ini ada he, ye, ha, ya, yeh. Ini ada kamet, sama seperti Israel. Apakah ini bacanya Israel? Kan bukan Israel bacanya, Isra. Kamet. Ya kan? Maka ini bacanya apa? Yang paling mungkin adalah Yehwah. Bukan Yahweh. Yehwah, saudara yang benar. Nah, karena ini di bawahnya huruf waw, maka jadi Yehovah. Ya, ada tanda bacanya. Tanda baca ini gunanya apa? Supaya kamu bisa baca. Udah dikasih tanda baca, Anda bacanya, tanda bacanya apa? Kamu ngomongnya apa? Kan on, saudara. Nah, orang suka Yahweh, 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 Yahweh.
Saudara, Yahweh, kata-kata Yahweh ini ada muncul di manuskrip bahasa Yunani. Ini bahasa Ibrani. Yang benar yang ini. Sama kata Yesua. Anda masuk ke transkrip Yunani. Jadi apa? Jadi Yesus. Yang aslinya apa? Ya tetap Yesua. Cuman di dalam manuskrip Yunani Anda tidak akan ketemu Yesua. Pasti bilangnya Yesus karena A-nya harus jadi S. Sudah aturannya begitu. Makanya yang benar bacanya apa? Yahweh. Orang Yunani akan bacanya Yahweh. Anda bacanya Yehuwa yang benar. A, Yehwah. Yehuwa. Ya, Yehuwa. Bukan Yahweh. Ini tanda baca Nikut ini ya yang bikin orang Yahudi supaya seluruh Indonesia, seluruh dunia Yahudi diaspora bisa membaca dengan nggak salah. Walaupun mereka tidak pernah mengucapkannya di dalam hati, tapi kan sudah kasih tanda baca. Anda mau ngeyel, Anda mau sok-sokan lata, berani-beraninya ngucapin, salah lagi. Anda tahu nggak kata itu tadi ya, kata ini ya, tulisan ini ya, tulisan YHWH ini, ya tulisan YHWH ini, Anda bisa ya, YHWH ini, Anda bisa bacanya Yahweh, bisa nggak? Kecil kemungkinannya. Anda lebih mungkin bacanya Yahoo, saudara. Kalau tanpa tanda baca ini, Anda baru belajar, ini kan ya, ini kan hey, tambahin wow, maka jadi O. Hanya terakhir pemanjangan jadi Yahoo. Tapi karena ada tanda bacanya, Anda nggak bisa baca ini Yahoo, nggak akan. Bacanya ya Yehuwah. Ya, kalau di dalam ayat lain, atas ini malah ada kolamnya di sini, saudara ya. Artinya bacanya Yehovah. Selalu begini. Jadi jangan dimaksa. Ke-8. Wah, hampir selesai ya. Tahukah Anda syarat keselamatan adalah apa, saudara? Mengakui Yesus sebagai Tuhan. Jika kamu mengaku bahwa Yesus adalah ya, Kyrio, Adonai, Rab, Tuhan, majikan, Lord, dan percaya dalam hatimu Allah membangkitkan dia dari orang mati, maka kamu akan selamatkan. Kalau ya, telah ya, Muhammad tidak percaya Allah telah membangkitkan Yesus dari orang mati, maka Muhammad masuk neraka. Saksi Yehova tidak percaya Pak sama Yesus adalah Allah. Saksi Yehova percaya, ayat ini ada di Alkitabnya mereka dan mereka percaya. Yesus adalah majikan mereka, Adonai, Kurios, Lord, Raja mereka, mereka percaya. Tapi saksi Yehova tidak percaya neraka, Pak. Ya enggak apa-apa. Orang Saduki juga enggak percaya neraka, enggak apa-apa. Ya. Bukan masalah Anda percaya surga neraka. Anda percaya enggak dengan ini? Anda tidak wajib mengakui Yesus sebagai Allah atau Yehova. Enggak wajib, saudara. Nanti Yesus sendiri, nah ini tadi ya, Yesus sendiri akan mengakui kita nanti. Itu yang ke-10 ya. Sekarang kita masuk yang 10. Sebab nanti Yesus sendiri yang akan mengakui ya, Wahyu 21. Lihat ya. Nah, ini ya, yang ke-9 ini ya. Yesus sendiri yang akan mengakui kita. Semuanya telah terjadi, aku adalah Alfa Omega yang awal yang akhir. Ini kalau perbandingan dengan Wahyu 1 ayat 17-18. Ya, yang awalnya akhirnya adalah Yesus ya. Orang yang haus kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata kehidupan. Barang siapa menang, kalau kamu menang, kalau kita nanti menang, maka kita akan memperoleh semuanya ini. Apa itu? Air kehidupan dan tadi ya buah pohon kehidupan. Aku, Yesus, akan menjadi Allahnya. Nanti kalau kamu menang, kalau sekarang jangan ngarep. Nggak usah latah kalau kamu nggak ngerti. Saya mengalami pengalaman, saya yakin bahwa Yesus adalah Sang Yehova sendiri. Tetapi itu bukan teori. Anda buat apa teori? Yang paling penting sekarang, Anda menjadikan Yesus sebagai Tuhanmu, majikanmu satu-satunya. Nanti di akhir zaman, Yesus sendiri akan menilai kamu layak apa enggak jadi umatku. Kalau kamu nggak layak, kamu diafkir masuk neraka. Kalau kamu layak, maka kamu boleh memanggilnya Allah. Kamu boleh memanggilnya Elohim, Theos. Ya, itu pengajaran di Alkitab, saudara. Itu nggak usah dikutak-katik-katuk, ini sudah ada semua. Nggak usah Anda terus
muter-muter kemana-mana. Sudah tertulis jelas. Terakhir, saudara. Terakhir. Wah, ini pas benar ya. Anda kalau tidak bayar perpuluhan di gereja, tadi pertanyaannya ya. Tadi yang ke-8 tadi, apa namanya saudara? Syarat keselamatan ya. Syarat selamat adalah Yesus adalah Adonai. Ya, dan juru selamat. Intinya kan itu kan. 9 tadi bahwa Yesus yang akan memilih kita menjadi umatnya. Dia yang akan mengakui bahwa dirinya adalah Allah bagi kita. Bukan kita yang sok-sokan mau manggil dia Allah. Dia yang akan bilang, aku akan menjadi Allahmu. Akan menjadi Allahmu. Sekarang ya belum. Oh, belum jadi Allah. Oh, Yesus sekarang Allah, tapi belum jadi Allahmu. Ya, belum menjadi Allahmu. Yesus adalah Allah, tapi dia belum menjadi Allahmu. Nanti dia akan memilih kamu apa enggak. Nanti kamu akan dipilih apa enggak. Yesus Allah. Yesus adalah Elohim sendiri. Tapi Anda tidak perlu sok-sokan manggil dia Elohim, ngaku-ngaku manggil saya papi, misalnya ada orang manggil saya papi, emang kamu kapan bini gua ngelahirin lu orang? Tetapi karena Anda punya hubungan yang baik dengan saya, kamu manggil saya papi gitu kan. Ngaku papi, ya. Kapan gua punya anak lu? Kan begitu, sudah ngaku-ngaku lagi. Anda ngaku-ngaku Yesus adalah Allah. Yesus bilang ngaku-ngaku. Kapan gua punya umat seperti kamu? Yesus bilang begitu, tapi nanti kalau kamu menang, dia sendiri yang akan menyatakan diri sebagai Allahmu, saudara. Jadi sekarang bagaimana? Sekarang kamu lakukan, Yesus adalah Tuhanmu. Ya, Roma 10 ayat 9. Dan percaya bahwa dia adalah juru selamatmu, bertekun di dalam semuanya itu. Nah, ini penting. Terakhir, saudara. Kalau Anda tidak bayar perpuluhan di gereja, Anda tidak akan dimarahi sama Yesus. Kalau Anda tidak kolektor ke gereja, ke gedung gereja, Anda tidak akan dimarahi sama Yesus. Anda tidak perpuluhan, Anda tidak akan dimarahi. Tapi kalau Anda tidak membagi hidupmu kepada orang miskin, kalau Anda tidak memberi makan, memberi minum, tumpangan, pakaian, tidak merawat orang sakit yang di penjara, Anda auto masuk neraka. Ya, kolekte dan perpuluhan di gereja tidak perlu, tidak dosa. Tapi kalau diakonia, kalau Anda tidak diakonia, tidak sedekah, ya sedekah. Kalau Anda tidak sedekah, maka auto neraka, saudara. Ayatnya tadi, Matius 25 ayat 46 sampai ayat 42 sampai 46. Lah, belum selamat sudah otomatis. Iya, makanya Anda mau selamat mau enggak, pokoknya sekarang kalau Anda berdiakonia, sedekah ya, dengan sungguh hati ya, Anda akan dihindarkan dari neraka. Belum masuk surga, belum. Anda kudu percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatmu tadi. Allah adalah kasih, tinggal di dalam kasih dulu. Berbuah. Apa buktinya Anda mengakui sebagai Tuhanmu? Ada buahnya. Buahnya apa? Buat cinta kasih. Anda mengasihi enggak? Cocotmu itu ngomongnya kasih. Tapi saudaramu miskin, saudaramu melarat aja enggak, Anda enggak mau support. Yusuf Manubulu di penjara malah dicaci maki. Ya kan? Kalau Anda mencaci maki kan? Siapa coba yang bantu Yusuf? Ada enggak kalian yang bantu Yusuf Manubulu itu apologet Kristen? Kalau giliran keluar duit semuanya pada mencret semua. Ya saudara ya. Kasih itu nggak cuma cocotmu doang, saudara. Yakobus bilang, jangan cuma ngebacot loh. Ya kan? Kenakanlah pakaian hangat. Mana pakaiannya? Kan begitu, saudara. Ayo kita mengasihi. Lah buktinya apa kamu mengasihi? Ya, saya mengasihi. Wah, buktinya apa? Ya saya sudah barusan ngomong tadi. Gundulmu yang kasih itu bukan cuma bacot. Ya, kasih itu bukan cuma bacot, saudara. Lakukan, tunjukkan, buktikan. Mengebacot doang, baru beda Trinitas Uwana Sabelian saja kalian sudah mau saling membasmi, sudah mau bunuh-bunuhan. Itu ajaran setan. Makanya saudara, kesimpulan,
Jadi sebenarnya saya kasih tahu Anda ya, Trinitas, Oneness, Sabellian. Oneness atau Sabellian ini sama ya sebenarnya ya. Unitarian, Arian. Anda yang ngaku-ngaku ini semua, ini adalah dewa baru. Tadi balik ke dalam Kolose 2 ayat 23, di dalam Yesaya 29 ayat 13. Ibadahnya, aturannya adalah buatan manusia. Kamu punya dewa baru, makanya kamu masuk neraka. Yang paling penting apa tadi? 1 Yohanes tadi atau 4. Ya, kamu harus tinggal di dalam kasih. Yohanes 15. Yesus memberikan perintah bagi kita, perintah yang baru. Inilah perintah baru bagimu. Hendaklah kamu saling mengasihi. Bukannya, hendaklah kamu paham Trinitas, Oneness, Sabellian, Unitarian. Gundulmu peang. Ya, saudara ya. Ngerti, saudara? Hati-hati, saudara ya. Jangan Anda diombang-ambingan dengan pengajaran-pengajaran yang ngawur-ngawur, yang hasil kotak-katik gatuk. Leduk nanti kamu, saudara. Tapi malaikat akan tanya, itu kemarin tetanggamu nggak bisa bayar sekolah? Gimana nasibnya ya? Aduh, bukan urusan saya ya malaikat ya. Oke, auto neraka. Anda masuk nanti di hari penghakiman. Itu kemarin tetanggamu kemarin yang mau beli beras nggak bisa beli, itu akhirnya gimana ya? Kemarin kan udah minta sama kamu. Aduh, gimana ya malaikat ya? Saya lagi bayar cicilan mobil itu sudah tunggal 3 bulan Malaikat bilang apa? Auto neraka. Dengan lagi itu lagi hari penghakiman. Itu kemarin Yusuf Manubulu. Gimana tuh kabarnya tuh? Waduh, nggak tahu, saya lagi sibuk ini mau beli mobil Saya lagi sibuk beli mobil mewah. Saya lagi sibuk mau cicil motor Ninja Auto neraka. Auto neraka, saudara. Jangan ngomong enggak, saudara ya. Nggak main-main. Makanya kita punya Damaris buat kasih makan orang miskin. Kita punya Damar Kasih buat memberitakan Injil. Kita punya Embun Pagi buat tolong-menolong internal kita. Ikutilah aturannya. Ya jangan Anda terus masang-masang, Anda mau sok-sokan. Enggak bakal neraka. Kalau Anda tidak masuk dalam aturannya kita, SOP-nya kita, lalu Anda mau malak duit kita, jangan khawatir pengurus, enggak auto neraka. Ikutin aturannya. Karena kita sudah ada aturannya. Kita pasti kasih kalau kamu ada ikutin aturan. Dan aturannya itu mudah. Masalahnya tinggal kamu dasarnya rese apa enggak. Itulah aturannya. Tidak ada orang yang miskin di tengah-tengah komunitas kami. Tidak ada. Kalau kamu ikut di komunitas kita. Tidak ada yang berkekurangan di antara kita. Tidak akan ada kalau kamu rajin di dalam komunitas kita. Ayatnya ada, Kisah Rasul 2, tidak ada di Kisah Rasul 4, ayat 34. Maka tidak ada yang berkekurangan di antara mereka karena mereka saling berbagi. Caranya berbagi ada di dalam di sini. Lah orang-orang antar jauh kita nggak tahu ya. Kamu ada di sini, ada bagi kita rawat. Tidak akan ada yang miskin di sini, saudara. Pasti kamu semua bisa bayar sekolah ya. Jangan sekolahmu di PPK penabur yang bayarnya 8 juta sebulan, gundul peang, saudara. Ya, jangan kamu maunya makanya di Jet Palace terus. Ya enggak mau kita bayarnya enak aja loh. Jangan ya, masak, kita kasih sembako. Nggak mungkin anakmu sampai nggak bisa bayar sekolah. Kalau Anda ada dalam komunitas ini, sudah banyak yang diberkati di komunitas ini. Jasmani, rohani, ya itulah buah. Itulah buahnya. Duitnya saya bukan, itu duitnya Tuhan. Kita sama-sama ngumpulin, kita sama-sama mempersembahkan tadi, melakukan kasih. Inilah perintah baru bagimu. Tadi kita balik dulu 1 Yohanes 4 dulu terakhir. 1 Yohanes 4 tadi ya, yang dari Bro Welly tadi ya. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam hati kita. Kasih itu enggak cuma omdo, ya. Apa buktinya kamu mengasihi? Coba saya mau nanya. Tadi Matius 25, ayat 42 sampai 46, itu buktinya kasih. Siapa mengaku anak Allah? Kita mengenal percaya Allah adalah kasih. Anak Allah adalah anak-anak dari kasih. Terakhir benar, Yakobus ya, supaya ini jelas ya, Yakobus. Supaya jangan omdo, saudara, ngebacot doang, kasih, ngebacot. Ya. Apa gunanya saudara-saudara jika seorang, Yakobus 2 ayat 14 sampai selesai ya,
Ia mempunyai iman padahal tidak mempunyai perbuatan. Nah inilah bacotmu doang, kasih. Dapatkah iman menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian atau kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya? Bacot doang tuh ngomong kasih. Trinitas, Oneness, Sabellian, Unitarian, bacot tuh. Ya, muka lu jauh, bacot lu doang lu. Demikian juga hanya dengan iman, jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu hakikatnya mati. Padamu ada iman, padaku ada perbuatan. Tapi aku menjawab, ya, lihat, tunjukkanlah padamu iman trinitasmu, onenessmu, unitarianmu, Arian. Aku akan menunjukkan kepadaku imanku dari semua buah-buah yang ada di komunitas ini, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Wih, kita hari ini lama ya. Kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Ye bareka Adonai wa ismareka, Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Adonai peneweleka wihuneka, Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Peneweleka wiyesemleka shalom, Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan kami, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.